Setelah buron selama kurun waktu 5 bulan, terduga pelaku pencurian handphone, HP, di area persawahan akhirnya dibekuk tim Unit Reaksi Cepat, URC, Reserse Mobile, Resmob, Polres Takalar, Rabu 5 Agustus. Pelaku berinisial I, 35, warga Papa 2, Kecamatan Patalasang, Takalar, diciduk petugas saat berada di kawasan Bontomanai. Ia ditangkap ketika sedang berkunjung ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. KBO Reskrim Polres Takalar, Ibda Rusdiono, mewakili Kasat Reskrim Ibtu Haryanto Pabeta, membenarkan adanya penangkapan terhadap terduga pelaku kejahatan kriminal umum tersebut. Betul, ada pelaku kejahatan kriminal umum yang ditangkap oleh anggota Resmob kami. Saat ditangkap, pelaku sempat berdalih di hadapan petugas, tetapi anggota tidak semudah itu mempercayai jawabannya, ujar mantan Kanit Reskrim Polsek Galesong Selatan tersebut. Ibda Rusdiono menjelaskan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi sekitar 5 bulan lalu, bertepatan dengan momen panen raya di area persawahan. Pelaku sempat berpindah-pindah tempat bersembunyi hingga akhirnya terdeteksi di wilayah Kecamatan Mangara Bombang berdasarkan ciri-ciri yang dilaporkan korban. Berdasarkan keterangan korban, kami berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku. Setelah beraksi, pelaku sempat kabur dan kerap berpindah-pindah tempat persembunyian, jelasnya. Polisi menetapkan pria berinisial SD, 47, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sopir taksi online Abdul Haris, 50, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi menduga aksi tersebut dipicu rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana mengatakan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan tersangka dan korban saling mengenal. SD disebut merupakan rekan kerja korban dan kerap melakukan sejumlah pekerjaan atas permintaan korban. Pelaku ini sebenarnya merupakan rekan kerja dari korban sendiri, ujar Devi, Sabtu, 8 Agustus 2026. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kata Devi, tersangka mengaku menyimpan dendam karena merasa sering diminta melakukan berbagai pekerjaan oleh korban namun tidak mendapatkan bayaran. Motifnya dendam. Berdasarkan hasil pengakuan pelaku sendiri, pelaku merasa sakit hati karena sering disuruh oleh korban melakukan segala sesuatu, tetapi tidak pernah dibayar, katanya. Selain persoalan tersebut, penyidik juga mendalami hubungan masa lalu antara tersangka dengan istri korban. Menurut Devi, berdasarkan hasil penyelidikan, keberhasilan udang Indonesia menembus pasar internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh sistem karantina yang menjamin setiap komoditas memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan ketertelusuran sesuai standar negara tujuan. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan optimal, Kepala Badan Karantina Indonesia, Barantin, Abdul Qadir Karding, meninjau langsung implementasi pelayanan karantina di PT Bogatama Marinusa, PT Bomar, yang merupakan salah satu eksportir seafood yang secara konsisten memasok produk udang ke berbagai negara dengan dukungan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dengan layanan karantina. Bomar, Bogatama Marinusa, merupakan salah satu perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Perusahaan perikanan yang bergerak dalam budidaya atau membangun ekosistem udang. Yang saya datangi hari ini untuk melihat dan mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi pemain udang nomor 1 di dunia, karena kalau udangnya ini dikelola dengan tepat, apa yang ada di Bomar ini merupakan suatu ekosistem dengan standar yang sangat tinggi, ujar Karding. Dalam kunjungannya, Karding meninjau langsung seluruh rangkaian proses produksi udang ekspor,
mulai dari tahapan breaded proses hingga packing. Nipah Park memastikan kondisi di lingkungan mal dan perkantoran dalam keadaan aman dan kondusif setelah terjadi peristiwa kebakaran pada Minggu malam, September 08, saat operasional mal menjelang berakhir. Peristiwa tersebut segera ditangani oleh manajemen Nipah Park dengan mengutamakan keselamatan seluruh pengunjung, tenant, dan petugas yang masih berada di dalam gedung. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Berdasarkan informasi awal di lapangan, percikan api terlihat pada bagian fasad gedung yang berada di atas Signage, salah satu tenant. Begitu percikan api terlihat, petugas internal Nipah Park segera mengambil tindakan penanganan awal dengan menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, yang tersedia di gedung. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan penggunaan selang hidran gedung ketika api belum berhasil dipadamkan. Petugas internal terus melakukan penanganan sambil memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kesigapan tim internal dalam mengambil tindakan sejak detik awal menjadi bagian penting dalam penanganan peristiwa ini. Ketika api masih belum dapat dipadamkan dan kondisi angin turut memengaruhi proses pemadaman, sehingga perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh petugas pemadam kebakaran.